Perkenalkan saya Nabila Nasra Pratiwi, mahasiswa perawat dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Tujuan saya ke sini itu untuk melakukan wawancara kepada mbaknya untuk data penelitian saya. Apakah diperbolehkan? Boleh, Pak. Bolehkah saya untuk meminta waktunya sebentar untuk saya mewawancarai mbaknya? Boleh sih. Baik, sebelumnya dengan mbak siapa? Mbak Bella. Umurnya berapa mbak Bella? 19 tahun. 19 tahun. Kuliah atau kerja di sini? Kuliah. Kuliah. Iya. Baik, bisakah Mbak Bella ceritakan tentang Mbak asalnya daerah mana, terus juga sudah berapa ngekos di sini, terus alasan merantau ngekos tuh karena apa? Saya ini ngekos ya, Mbak, di daerah depan universitas itu. Nah, alasan saya ngekos ini sebenarnya saya itu orang Semarang, tapi orang tua nggak memperbolehkan untuk laju karena jarak tempuhnya itu dari universitas ke kos itu lumayan jauh ya, Mbak, sehingga saya dianjurkan sama orang tua itu untuk ngekos. Nah, tujuan saya ngekos ya ini untuk kuliah. Sebelumnya itu Mbak Bella pernah dengar nggak sih tentang homesick? Ya, pernah. Pernah merasakan homesick? Ya sering, Mbak, sering. Baik, bagaimana perasaan Mbak Bella itu saat pertama kali tinggal di kos jauh dari rumah? Ya sedih, pengen pulang terus. Ya. Setiap hari itu pengen pulang, nangis. Kangen rumah ya, atau kangen ibu, bapak? Ya, lebih ke kangen suasana rumah gitu sih, Mbak. Humoris ya rumahnya. Nah, biasanya apa sih yang Mbak Bella rasakan saat sedang kangen rumah? Ya, kalau saya refleks nangis ya, Mbak. Ya. Kadang-kadang juga saya telepon ibu atau VC ayah gitu, VC orang rumah, telepon orang rumah. Tapi ya nggak pulang karena ya kuliah di sini. Tujuannya juga kuliah ya di sini. Nah, apa sih pertama kali Mbak Bella itu merasa homesick setelah tinggal di kos? Nah, sebenarnya setelah tinggal di kos ya, Iya. dari rumah itu awalnya udah homesick, Mbak. Udah kayak sedih terus kalau mau ke kos itu. Kenapa tuh? Sampai kos itu juga hari pertama kos nangis terus pengen pulang terus. Waktu itu juga saya hari pertama kos itu sorenya langsung pulang. Terus malamnya diantar ortu lagi ke kos lagi. Karena homesick ya itu ya. Iya. Nah, biasanya tadi sering ya homesick setelah di kos. Terus situasi apa aja atau momen tertentu yang biasanya memicu rasa kangen rumah, Mbak Bella? Biasanya kalau kangen rumah itu waktu kalau saya kesepian ya, lebih ke kesepian. Tapi kalau misal ada teman kesini atau kuliahnya padat gitu, ya nggak kerasa nggak kayak pengen pulang ke rumah. Tapi kalau kesepian sedikit, wah langsung rasanya Nangis terus, tenan. nangis terus nggak bisa pulang. Nah, biasanya Mbak Bella lakukan apa yang biasanya Mbak Bella lakukan saat merasa homesick? Ya. Atau ada kegiatan lain? Saya ini juga join organisasi, Mbak. Organisasi apa itu? Ya, BEM lah, tingkat BEM ya. Nah, kalau saya sedih itu, kalau misal ada waktu luang, sedih itu sering ngajak temen ya jalan-jalan. Kadang juga temennya kesini buat ngajak jalan-jalan. Kadang juga ya saya yang kesana ngajak teman saya jalan-jalan. Berarti untuk mekanisme copingnya jalan-jalan ya, buat homesick. Oke. Nah, apakah ada orang-orang tertentu yang Mbak Bella hubungi saat Mbak Bella homesick? Atau teman? Ya ibu sama ayah itu. Nah, selain ibu sama bapak? Ya teman dekat saya sih, Mbak, ada. Nah itu cewek, karena ya kalau pacaran itu kan dilarang agama ya, Mbak. Ya, Jadi iya, kayak betul. menghindari gitu, menghindari rasa sedih. Homesick itu udah sedih, apalagi nanti kalau ditambah pacaran, ditambah patah hati itu malah sedihnya nanti malah bertambah-tambah ya, Mbak. Iya. Jadi ya teman dekat saya alhamdulillah banyak, Mbak. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan mekanisme copingnya kan jalan-jalan ya. Nah, seberapa efektif strategi tersebut dalam mengurangi rasa homesicknya Mbak Bella? Saya kan kalau homesick jalan-jalan ya, Mbak, sama teman saya. Nah, tapi kalau pulang dari jalan-jalan itu nanti kalau kesepian homesick lagi, Mbak. Homesick lagi. Iya.
Berarti nggak terlalu efektif ya? Ya bukan nggak terlalu efektif, ya, kayak pengalihan doang gitu loh Mbak. Jadi nggak efektif menurut saya, karena kalau dikatakan homesick itu, kalau misal ada tingkatan homesicknya itu, saya tingkatan berat itu Mbak, homesick. Berarti cuma sementara ya itu ya? Iya, Strateginya sementara. Nah, seberapa besar peran teman kos atau teman kampus atau lingkungan sekitar dalam membantu Mbak Bella menghadapi homesick? Ya, besar sekali sih Mbak kalau teman, karena teman saya itu luar biasanya, selalu ada buat saya. Untuk lingkungannya sendiri di sekitar? Untuk lingkungan kampusnya itu kan tergantung teman ya kalau menurut saya. Jadi ya enak-enak aja, karena teman saya enak, jadi saya kuliah juga lancar. Tapi ya itu, kalau teman saya pulang, nanti saya di kos sendirian, walah homesicknya itu timbul lagi. Sedih lagi ya. Nah, apakah kampus atau organisasi tertentu pernah membantu Mbak Bella mengatasi homesick? Kalau homesick itu kan karena waktu kesepian ya Mbak. Jadi kan saya inisiatif join BEM gitu, organisasi. Nah, malah tambah stres Mbak ikut organisasi, karena kuliah itu kan juga mikir berat ya, apalagi kan saya di kesehatan. Jadi saya ikut BEM itu malah tambah tertekan Mbak, tambah sibuk, tambah keteteran, malah nggak jadi homesick, malah tambah masalah lain. Nah, menurut Mbak Bella itu apa yang paling penting untuk dilakukan seseorang agar bisa mengatasi homesick dengan baik? Kalau menurut saya ya lebih ke ya ditetapkan dulu ya Mbak, tujuannya kita kan di sini kan untuk kuliah ya. Kalau untuk kuliah ya udah kita lurus saja, kita untuk kuliah itu untuk apa, kita lurusin ke tujuannya itu. Jadi kita nggak usah mikir rumah, nanti pulang ya pulang. Tapi ya kalau kesepian ya itu resiko, nanti kan bisa ada yang lainnya, kayak bisa mengerjakan tugas atau bisa kegiatan lain, bisa mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Kayak mengaji, kalau di waktu luang gitu ada sholat duha, mengaji atau ikut kajian yang lain, seperti itu. Untuk wawancaranya saya cukupkan. Terima kasih ya Mbak Bella untuk kerjasamanya. Terus untuk datanya udah cukup. Saya pamit. Semoga Mbak Bella tidak homesick. Semoga fokus dengan kuliahnya diperlancar, dipermudah. Oke, saya pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.